Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video Learning Construction for Dummies. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada saat pengecoran dak rumah ya. Jadi biasanya kalau kita ngecor dak rumah, kita panggil tukang, mandor ya kan. Kita siapkan perancahnya, bekistingnya dan lain sebagainya. Terus kita bilang campurannya umum sekian berapa 1:2:3, tapi biasanya mereka itu membuat takaran campuran sendiri berdasarkan pengalamannya gitu. Jadi saya biasanya segini Pak kayak gitu, di sana segini nggak apa-apa kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar kayak gitu, karena di setiap rumah, di setiap bangunan dengan konfigurasi struktur balok dan kolom yang berbeda-beda, itu belum tentu aman juga gitu kan. Misalnya di video kayak gini, ini ya salah satu contoh aja nih ya. Ini jadi baloknya dan daknya kayak gitu kan, itu rubuh di depan ownernya. Dan hal ini adalah sesuatu yang bisa terjadi, umum terjadi karena penurunan kekuatan dari beton. Selain salah desain ya, kesalahan itu salah satunya adalah karena kesalahan pada saat pelaksanaannya atau metode kerjanya atau pada saat pengecorannya. Jadi di sini saya mau bahas beberapa kesalahan yang umum terjadi ya pada saat pengecoran. Ini udah saya ketikin. Pertama kita mau bahas tentang jumlah air pada saat pengecoran. Jadi jumlah air pada saat pengecoran itu takarannya sudah tertentu. Kalau lihat di SN ini misalnya buat K2 225, misalnya semennya 300 kilo, airnya itu 300 liter atau 270 liter kayak gitu kan. Kalau airnya lebih dari itu, faktor semennya akan meningkat sehingga eh, penurunan kekuatan betonnya itu jelas terjadi, dan ini hal yang umum dan sangat signifikan berpengaruh. Terus yang kedua adalah lebih parah lagi, tidak pakai takaran cor. Jadi di sini saya pernah punya pengalaman menggunakan jasa cor lift. Jadi jasa cor lift itu yang pakai ngangkatnya itu pakai alat bucket diangkat terus ada relnya kayak gitu ya. Jadi ketika mereka survei, mereka membuat catatan kebutuhan material. Jadi kayak perlu semennya berapa sak kayak gitu kan ya. Perlu pasirnya berapa rit, sama perlu kerikilnya berapa rit. Dari dua jasa yang pernah saya temukan, jadi mereka tuh menulis kebutuhan pasir itu lebih banyak daripada kebutuhan split. Padahal kebalik gitu. Jadi kalau beton itu harusnya yang lebih banyak itu ada split. 1:2:3 itu adalah satu semen, dua pasir, tiga split kayak gitu kan ya. Jadi bukan satu semen, dua split, tiga pasir. Karena beton itu kan sebenarnya kita bikin batu ya, batu dengan cara rekayasa kayak gitu. Jadi harusnya itu lebih banyak splitnya dibandingkan pasirnya. Tapi yang terjadi adalah yang lebih banyak itu pasirnya, karena mereka supaya encer, supaya mudah ngerjainnya, supaya nggak kental kayak gitu kan ya. Terus yang berikutnya adalah penurunan level besi tulangan plat. Jadi karena pada saat pengecoran itu diinjek-injek ya, karena emang cara gitu ngerjainnya. Jadi tahu beton atau spacer antara tulangan plat lantai yang di atas balok itu keinjek-injek. Jadi kalau teman-teman sering lihat gedung parkir di mall-mall itu tulangan permukaan betonnya itu pecah, retak kayak gitu kan ya. Itu biasanya salah satunya terjadi akibat pada saat ngecor itu tahu betonnya pecah gitu kan, tulangannya turun, tulangan plat lantainya kan dia harusnya diganjel. Nah, ini malah turun. Nah, itu signifikan juga menurunkan kapasitas momen sehingga dia pecah. Berikutnya yang bikin retak juga tapi tidak struktural adalah tidak dilakukannya curing. Jadi curing itu adalah menjaga kadar air tetap tercukupi pada saat proses hidrasi. Jadi setelah dicor, itu kan setelah 8 jam itu proses hidrasi mulai. Proses hidrasi itu adalah pengikatan air dengan semen yang bikin beton itu mengeras. Proses itu berjalan selama 7 hari setelah pengecoran. Nah, setelah 7 hari pengecoran itu nggak boleh kekurangan air kayak gitu nih. Jadi kalau teman-teman misalnya habis ngecor setelah 8 jam atau malah lebih baru disiram air, itu pas disiram air itu betulnya bunyi ces kayak gitu kan ya.
Nah, itu tuh proses hidrasi sedang berlangsung dan sebaiknya pada saat itu direndam gitu dak betonnya ya. Jadi permukaan betonnya nggak pecah-pecah, nggak retak susut kayak gitu. Tapi itu tidak terlalu struktural sih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, kesalahan yang mungkin terjadi semoga bisa menjadi gambaran ya. Jangan sampai pada saat ngecor diserahkan begitu saja ke mandornya tanpa ada panduan atau yang ngawasin kualitasnya. Karena kalau salah-salah itu ruginya bisa jutaan, puluhan juta malah kayak gitu kan ya. Kalau misalnya ambruk seperti video kan sangat amat disayangkan. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat.